Pagi. Semangat pagi. Pagi. Tuh, boleh kakak-kakak semua boleh berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking kak. Boleh? Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang semangat, tadi saya lihat di ice breaking memang sudah cukup semangat ya. Tepuk tangan buat mahasiswa-mahasiswi Universitas Ari Ginanjar. Oke, pegangin. Kalau tentang ice breaking saya teringat. Dan saya ingat sekali, saya waktu itu memberikan acara di Lemhanas. Kebetulan juga Pak Ari Ginanjar sebagai ahli ESQ. Ya, beliau juga memberikan pelajaran di Lemhanas tentang ESQ. Kalau saya pada saat itu membantu di Lemhanas itu sebagai moderator dan juga ice breakingnya itu saya isi acaranya. Kira-kira tahu apa isi acaranya? Begitu acara Lemhanas biasa 3 hari, 9 hari. Begitu harus makan siang, semua pada ngantuk. Nah, kalau semangat, biasa kalau orang lihat uang pasti semangat ya. Jadi sebelum mulai acara saya juga pengen isi evidence gini. Coba di sini siapa yang bawa uang 5.000 atau 10.000 uang kertas? Ayo cepat, yang cepat yang dapat. Ayo, bawa sini cepat. Yang duluan datang sini cepat. Ayo, semangat. Ayo sini, ayo. Dengan siapa ini Mbak? Tarak memberikan uang 5.000 ini kira-kira tahu apa tujuannya? Enggak ya. Oke, 5.000 ini 5.000 ya. Oke, supaya tapi ini 5.000-nya kok agak lusuh, udah agak lama ini. Gak apa-apa, tetap berlaku. Nah, kira-kira punya gambaran nggak? Kalau saya bilang ngambil siapa yang punya uang kertas cepat ke sini, begitu cepatnya itu kira-kira tahu tujuannya nggak tahu tujuannya apa? Ada. Pengen uang itu menghasilkan lagi uang. Pengen. Jadi kalau biasanya kita itu memang punya satu tujuan, tentunya ingin mendapatkan uang yang lebih banyak dari modal kita yang kecil, benar kan? Betul ya. Nah, jadi itu prinsip bisnis, prinsip ekonomi adalah dengan uang yang sekecil mungkin mendapatkan uang sebanyak mungkin, tapi harus dengan cara yang halal, betul Tara. Jangan korupsi dong, ya, benar nggak? Jadi pada saat di Lemhanas saya juga banyak memberikan motivasi kepada anak-anak pramuka, generasi muda kita. Ya salah satunya dengan memberikan hiburan tadi, hiburan yang nanti bisa memberikan gambaran tentang motivasi. Nah, Tara kira-kira uang kalau 5.000 modal ini ingin jadi berapa ini? Pengen sebanyak-banyaknya sih. Sebanyak-banyaknya uangnya kalau satu kertas berapa isinya? Yang paling besar itu uang satu kertas, lembaran kertas berapa? 100.000. Waduh, 100.000. Berarti 5.000 dan 100.000 itu berapa kali lipat? Ayo, bensin kita ini sekarang kelemahannya apa? Berhitung itu kok susah banget ya. Kalau kita pada saat itu langsung cek, mau tanya berapa pun langsung jawab, nggak pakai detik, langsung setengah detik aja. Makanya waktu itu saya juga agak sedikit ini koreksi aja. Kenapa? Memang zaman berubah. Pada sekarang orang semua pakai kalkulator, jadi menghitung itu kalkulator, jadi nggak diolah lagi. Kalau 5.000 jadi 100.000 itu artinya 20 kali lipat, ya langsung hitung langsung jadi. Kamu mau nanya saya berapa langsung saya jawab. Karena itu memang kita dulu harus menghafal luar kepala. Oke, sebelum kita mulai supaya kita semangat, setuju ini uang 5.000 semuanya lihat? Setuju ya? Terus 5.000 ini mau jadi berapa? 100. 100 apa? 100.000. 100.000. Yang duduk jauh-jauh lihat ya, lihat. Oke, pegang. Mic-nya sini biar saya bisa sambil ngobrol. Oke, tangan saya ada apa? Nggak ada, kosong ya? Kosong semua ya? Oke. Ini mau jadi berapa? 100.000 ya? Kosong, oke? Kosong. Oke? Ini rahasia perusahaan nih, dapur ini. Tapi kalau mau dari belakang, mau kiri kanan, coba hembus tanah hembus yang kuat. Pakai mic biar kelihatan hembusnya. Nah, kasih. Ganti mic. Ayo, hembus. Nah, gak makan dari kayaknya. Lagi sekali. Oke. Kita jadi nggak 100.000 ya, kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Jadi coba ya, tangannya ada apa-apa ya. Bantu baik-baik ya.
tolong diperiksa uangnya apakah ini asli atau enggak. bisa? Kalau asli nanti boleh dikembalikan. Tapi kalau asli disimpan jadi kenangan kita. Cek dulu cek. Saya tadi dikirimin pagi-pagi IG-nya dari Gemas kita, Gemas Ikom Universitas Argen Ganjar. Mas Rik Suherman kirim ke saya. Wah, besok itu kan iklannya semalam ya. Wah, ini luar biasa. Saya langsung klik. Oh, ini ternyata saya pelajari mulai posting itu tanggal 27 Mei 2025 ya. Artinya siapa? Nah, mulai posting pertama saya cek itu 27 Mei 2025. Nah, followersnya 264. Ya, 264. Saya yakin ini juga organik. Tetapi harusnya followers itu bisa lebih dari 264. Kenapa? Kalau kita membuat satu sosmed, kita harus sering-sering jangan malu untuk minta orang subscribe, jangan malu untuk share. Ya, misalnya kita punya grup, barangkali kita punya grup teman-teman di masjid misalnya barangkali, atau di kompleks perumahan, ya, ataupun keluarga, ya, keluarga besar atau apa, kita share. Ya, dan jangan malu kita minta di follow. Nah, contohnya sekarang di Fakultas Ilmu Komunikasi kita ada berapa angkatan sih? 2 angkatan. 2 angkatan kira-kira mahasiswanya tadi kalau nggak salah yang seangkatan semester 3 ini baru ada 20 lebih ya. 20. Terus yang tadi satu angkatan lagi? 21, berarti 41. 41 ini bayangkan, kita kan punya keluarga, orang tua, kakak adik, ponakan dari apa segala macam. Kalau kita rajin, kita minta mereka untuk subscribe, follow, nggak ada salahnya, nggak usah malu. Saya yakin dengan 41 ini totalnya bisa dapat lebih banyak. Kenapa? Tidak hanya 41 yang kita punya, kan kita punya rekan-rekan dari fakultas lain. Benar nggak? Kita kan ada di sini, jadi di kantin ketemu orang apa. Jadi itu perlu. Kenapa? Sosmed itu terus lebih banyak followers supaya begitu kita posting, otomatis akan keluar di HP mereka, langsung mereka lihat. Ya, karena menarik pasti akan ditonton, di like, di komen segala macam. Nah, terutama nanti juga di TikTok juga harus masuk. Karena TikTok tuh cepat sekali viralnya. Jadi saya itu ngebantu di sosial media kerabat saya, namanya itu PT Tri Global Mandiri Indonesia. Nah, ini tuh baru aktif di Oktober kemarin. Awalnya itu untuk company profile aja sih Pak, sebenarnya karena segmennya dia pemerintah sama hotel swasta gitu. Jadi dia mesin cuci gitu. Nah, Mesin cuci produknya. iya. Cuman kalau saya pikir-pikir kenapa nggak sekalian? Iya, Instagram. Sebenarnya kita ini baru aktif Instagram sama TikTok. Tapi yang mulai rapi itu di Instagramnya, mulai upload konsistennya ya. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih caranya selain konsisten ya Pak? Terus isi-isi yang menarik itu menurut Bapak sesuai dengan tren atau sesuai dengan konsumen atau customer yang mau diambil gitu? Kalau saya lihat dulu tadi IG-nya followersnya ini baru 27 pengikut. Postingnya Iya. Ini berapa bulan sudah tadi posting? Oktober ya Sudah bulan ya? Iya, sudah Hitungan 2 hampir 2 bulan. Oke. Iya. Sebelum kita mau tahu dari trennya apa yang senang atau konsumennya, itu semua sangat penting. Dua-duanya penting. Kenapa? Konsumen juga penting, tren juga penting. Makanya kami mengadakan podcast juga harus sesuai dengan isunya apa. Oh, ini pas lagi bencana Aceh misalnya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, kami juga punya tim kreatif yang harus segera mencari narasumber yang berkompeten. Salah satunya apa? Walhi, bisa Greenpeace, bisa dari nanti kalau pemerintah bisa dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, tapi waktu itu kami dapat dari Walhi, ya, Wahana Lingkungan Hidup. Nah, jadi mereka memberikan tentang bencana ekologi segala macam sehingga mereka lebih tahu. Nah, tentunya konsumen tadi penting, tren juga penting. Lagi tren apa ini? Kita harus upload yang itu. Tapi kunci utamanya juga tadi apa? Followersnya. Kalau followersnya kita cuma 27, artinya begitu kita posting, dia otomatis langsung muncul di 27 akun followers kita.
Karena kalau untuk promosi diri oleh IG, kalau masih dikit biasanya nggak dimunculin. Nah, kalau kita hanya punya 27 followers, itu belum bisa mendukung. Kenapa? Kunci utama kan di browser kita harus ini. Coba bayangkan, ini perusahaan. Contohnya, karyawannya misalnya berapa? Karyawannya itu sekitar 30 orangan. Nah, coba ini kunci, tolong perhatikan. Perusahaan buat satu akun IG, akun punya perusahaan, punya karyawan 30, ya. Karyawan punya keluarga, ya. Terus dia punya teman. Kok followersnya baru 27? Gak usah kita cerita teman dan keluarga. Karyawan sendiri aja ada 30 orang, kenapa nggak ada 30 pengikutnya? Berarti ada yang salah. Saya ingin bertanya tentang bagaimana caranya membangun tim. Untuk saat ini saya adalah seorang content creator yang ngebahas tentang public speaking. Udah jalan sekitar 8 bulan. Akunnya di Instagram di genzpd.id. Untuk saat ini kita sudah achieve di 150.000 followers. Dan masalahnya ini aku kan sendiri ya, ngedit sendiri, scripting sendiri, tag video sendiri. Ini kan kayaknya nggak sehat nih kalau untuk jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang kan kita harus butuh tim. Nah, yang ditanya itu sekarang kayaknya udah harus ekspansif, udah harus memperluas lingkup lagi. Nah, tapi langkah di awal ini saya nggak tahu ya harus bangun dari mana. Jadi kalau menurut saya, Mas Fadil ini tentunya sudah punya satu program yang luar biasa menghasilkan uang. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau Mas Fadil merasa, oh saya edit sendiri kecapean gitu, banyak apa udah terlalu susah. Ya kalau memang berbagi gajinya ke temennya ya meng-hire lagi untuk editor, nggak ada masalah kan. Atau mungkin dia punya konten kreator yang lebih kreatif, hire orang yang sebagai tim kreatif. Ya mungkin perlu lagi orang menghandle sosmednya, karena membuat nanti mau ditayangkan kapan, jadwalnya jam berapa, terus memantau algoritmanya bagaimana, kan harus punya orang sosmed. Kalau sudah punya penghasilan, boleh itu coba ditambah dari orang itu dulu. Jadi tentang kontennya, kedua tentang membuat digital produknya juga harus punya kan. Nah sementara cuma satu orang yang pegang. Iya sendiri. Nah luar biasa kalau sekarang orang pegang kan dapatnya sendiri. Tetapi tentunya terbatas untuk menangani proyeknya. Iya betul. Makanya nanti penyesuaiannya tentu melihat dari penghasilan dan terhadap demand ya. Iya. Demand kita kalau orang yang order banyak, ya kita boleh subkan. Iya. Saat ini kalau seandainya Fadil tidak pun meng-hire karyawan tambahan, nggak apa-apa. Karena meng-hire karyawan tambahan berarti kan sudah menjadi pengeluaran yang tetap. Iya. Nah, kerjaan belum tentu dapat, pengeluaran tetap, gaji bulanan jalan. Iya, itu ya. Bisa juga sistem awalnya adalah dengan sistem di sub. Dapat proyeknya, kan teman-teman digital kan banyak tuh digital. Freelance gitu berarti ya? Freelance. Setiap ada project masuk aja. Oke, ada pada panggil datang buat itu juga boleh, itu bisa lebih hemat. Tapi kalau sudah rutin nanti dapatnya, boleh meng-hire karyawan tetap itu ya. Sukses sekali buat Fadil.